إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini dapat mempelajari materi yang baru dari matematika, yaitu materi tentang matrik. Shalawat dan salam pasti dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai ke akhir zaman. Para siswa, mudah-mudahan kita pada hari ini sehat walafiat selalu, ada di dalam bimbingan, lindungan, dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari matrik, yaitu tentang pengertian matrik, notasi matrik, ordo matrik, jenis-jenis matrik. Nah, kemarin Bapak sudah menugaskan ke kelompok 6 untuk menyampaikan materi-materi. Dan kelompok 6 akan diwakili oleh Aliyah. Untuk itu, kepada Aliyah Bapak persilahkan untuk menyampaikan materinya. Dan siswa yang lainnya tolong memperhatikan apa yang disampaikan oleh Aliyah tersebut. Kepada Aliyah, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situasi pandemi seperti ini, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan agar kita senantiasa untuk selalu semangat dalam belajar untuk menggapai masa depan yang cemerlang. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan menerangkan materi matematika wajib kelas 11 tentang matriks. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian matriks, notasi matriks, ordo matriks, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis matriks. Oke, yang pertama adalah pengertian matriks. Matriks ini adalah sekumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada dua buah matriks ya. Di sini ada sekumpulan bilangan ya, bilangan yang dibatasi oleh tanda kurung biasa seperti ini, atau bisa juga dengan tanda kurung sikut seperti ini, berbentuk persegi panjang ataupun persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi ya, sekumpulan bilangan dalam tanda kurung ini, sekumpulan bilangannya ini disebut sebagai elemen atau entry. Next ada notasi matriks. Matriks ini dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital atau huruf kecil ya. Nah, jika A adalah sebuah matriks A huruf kapital, AIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. A ini adalah elemen dari matriks A, dengan I adalah baris dan J adalah kolom. Contohnya ada matriks A di sini. Matriks A 23103-8 911
Nah, elemen pada baris kedua, kolom ketiga atau A23, atau apa sih? A itu adalah elemen dari matriks A, ditulis menggunakan huruf kecil. 23 itu apa? 23 itu baris kedua, kolom ketiga. 2 itu baris kedua dan 3 adalah kolom ketiga. Jadi A23. Kita lihat baris kedua, ini baris 1, 2, ini kedua 03 min 8, dan kolom ketiga 1 min 81. Lihat ini ya. Jadi elemen pada baris kedua kolom ketiga ini adalah negatif 8. Selanjutnya elemen pada baris ketiga 1, 2, 3 nih 9, 1, 1, dan kolom ke 1 209 atau A31 ya. A ini elemen dari matriks A, 3 ini adalah baris ketiga, dan 1 adalah kolom ke 1. Ingat ya, baris itu adalah horizontal nih. Baris adalah horizontal yang datar, dan kolom ini adalah vertikal atau yang tegak. Nah, jadi elemen pada baris ketiga kolom ke 1 atau A31 ini adalah 9. Oke, selanjutnya yaitu ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, jadi jangan sampai tertukar ya. M ini adalah baris dan N ini adalah kolom. Maka M kali N ini adalah ordo dari matriks A. Jika permisalannya matriks A. Pokoknya kita harus selalu ingat baris duluan baru kolom. Jadi ingat aja singkatan balom, baris kolom. Bukan balon ya, tapi balom, baris kolom. Oke, contohnya ada matriks A nih, terdiri dari apa? Terdiri dari 2 baris kan? Ini 1, 2 baris. Yang datar ini baris. Jadi ada 2 baris, dan yang tegak ini, yang vertikal ini kolom. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Jadi ordo matriks A ini adalah 2 kali 3. 2 adalah baris dan 3 adalah kolom. Jadi ditulisnya matriks A 2 kali 3 atau A 2 kali 3. Oke, jadi contoh berikutnya ada ini, matriks B dengan ordo 3 kali 1. Matriks B dengan ordo 3 kali 1 ini artinya barisnya itu ada 3. Barisnya ada 3, 1, 2, 3. Tapi kolomnya hanya ada 1. Jadi dinamakan ordo matriks B ini adalah 3 kali 1. Oke, berikutnya yaitu jenis-jenis matriks. Nah, jadi jenis-jenis matriks ini ada 2 ya. Yang pertama itu berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang kedua itu berdasarkan pola dari elemen-elemennya. Oke, yang pertama akan dibahas dulu mengenai jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris ini hanya terdiri dari 1 baris. Sesuai dengan namanya, matriks baris. Terdiri dari 1 baris. Contohnya ada matriks A yang memiliki 1 baris dan 3 kolom. Tetapi dikatakan matriks baris karena apa? Karena barisnya hanya ada 1. Artinya kolomnya itu bisa berapapun, tapi barisnya hanya boleh ada 1. Misalnya ada B, ini ada B, dia mempunyai 2 kolom tapi hanya 1 baris. Jadi yang seperti ini bisa dinamakan sebagai matriks baris. Selanjutnya itu matriks kolom. Matriks kolom ini matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Sebagai contohnya, jadi kan matriks kolom ini adalah kebalikan dari matriks baris. Matriks baris hanya 1 baris, sedangkan matriks kolom hanya terdiri dari 1 kolom. Contohnya ada A. Ada matriks A.
matriks A ini ada 3 baris, tapi hanya ada 1 kolom. Jadi sama kayak matriks baris, tetapi dalam matriks kolom ini barisnya itu boleh berapapun, tetapi hanya ada 1 kolom. Seperti ini, ada 3 baris tapi 1 kolom. Selanjutnya ada matriks B. Matriks B ini kan ada 2 baris ya, 2 baris tapi ada 1 kolom aja. Nah, matriks seperti ini disebut sebagai matriks kolom. Oke, berikutnya yaitu matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contohnya seperti ini. Ada matriks A. Dia ini punya 2 baris dan 3 kolom. Saya lihat persegi panjang tuh. Jadi jumlah baris dan kolomnya berbeda. Contoh selanjutnya ada matriks B. Matriks B ini memiliki 3 baris dan 2 kolom. Ya, 3 baris dan 2 kolom, bentuk persegi panjang. Kolom, baris dan kolomnya berbeda. Nah, selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi ini merupakan matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya yang sama. Kita persegi sama. Keempat sisinya sama, ya seperti matriks ini. Jadi baris dan kolomnya pun sama. Ada matriks A. Matriks A ini berordo 3x3. Artinya barisnya ada 3 dan kolomnya pun ada 3. Jadi A berordo 3x3. Jadi ini bentuk persegi, baris dan kolomnya sama. Nah, di matriks persegi ini ada yang dinamakan diagonal utama. Yang mana? Yang ini. 159. Ini merupakan diagonal utama. Di sini merupakan diagonal utama. Ada juga diagonal yang lain, yaitu diagonal sekunder atau samping. Di 357 ini termasuk dalam diagonal sekunder atau samping. Artinya diagonal utama itu yang berada di sebelah kiri atas menuju kanan bawah, sedangkan diagonal sekunder ini dari kanan atas menuju ke kiri bawah. Oke, dalam matriks persegi ini ada hasil penjumlahan diagonal utama yang disebut sebagai trace. Nah, kayak gimana sih hasil penjumlahannya itu? Kita hanya menjumlahkan bilangan-bilangan dalam diagonal utama. Jadi kita tinggal menjumlahkan. Ini diagonal utamanya kan ada 159. Kita tinggal menjumlahkan saja. 1 ditambah 5 ditambah 9. 1 tambah 5, 6 tambah 9, 15. Jadi hasil penjumlahan diagonal utama atau trace dari matriks A ini adalah 15. Oke, selanjutnya. Nah, jenis matriks yang kedua berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama ada matriks 0 atau O. Matriks 0 ini merupakan matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Seperti contoh berikut ini. Nah, lihat ini, matriks 0 berordo 2x3 dengan semua elemennya itu 0. Jadi mau berordo berapapun tetap semua elemennya itu adalah 0. Ini ada matriks 0 berordo 2x2, dimana elemennya pun sama, semuanya harus 0. Jadi matriks seperti ini dinamakan matriks 0. Selanjutnya itu matriks diagonal atau D. Matriks diagonal ini merupakan matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, tetapi elemen yang lainnya adalah 0. Kita lihat contoh. Nah, ini ada matriks diagonal berordo 3x3 ini dengan diagonal utama ini 141 berupa 141 kan. Nah, tidak 0 kan, tidak semua 0, tapi nah ini elemen yang lainnya itu 0. Jadi yang tidak 0 itu hanya diagonal utama seperti 141 ini. Nah, contoh berikutnya ada sama matriks diagonal berordo 3x3. Nah, lihat di sini diagonal utamanya 3, 0 dan 0. Dia tetap memiliki 3. Tetap memiliki diagonal utama 3, 0, 0.
tidak semuanya nol, maksudnya tidak semuanya nol, tapi ada tiganya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa matriks diagonal berorder 3x3 ini disebut matriks diagonal karena diagonal utamanya tidak semua nol. Tidak semua nol ya ininya diagonal utamanya, tapi elemen yang lainnya adalah nol. Ini seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu matriks segitiga. Matriks segitiga ini merupakan matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama yang nilainya itu semuanya 0. Contohnya, matriks segitiga ini dibagi menjadi dua. Ada matriks segitiga atas atau U, di mana elemen-elemen di bawah diagonal utama ini semuanya 0. Seperti ini. Matriks segitiga atas U, di mana nih elemen-elemen di bawah diagonal utama ini semuanya 0 nih. Kan ini diagonal utama nih 841, di bawahnya ini 0. Nah, jadi seperti ini. Matriks segitiga atas. Di bawah diagonalnya ini adalah 0 ya. Diagonal utamanya ini adalah 0. Selanjutnya itu ada matriks segitiga bawah atau L, di mana elemen-elemen di atas diagonal utama itu semuanya 0. Tadi kan matriks segitiga atas itu kan di bawahnya ya, di bawah diagonal utamanya. Nah, pada matriks segitiga bawah ini di atas diagonal utamanya. Nah, jadi seperti ini. Di atas diagonal utama ini 0. Jadi dinamakan matriks segitiga bawah. Seperti itu. Oke, berikutnya yang terakhir ada matriks identitas atau I. Matriks di mana matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama itu semuanya bernilai 1, tapi elemen lainnya 0. Seperti ini. Nah, matriks identitas berorder 3x3 dengan diagonal utama semuanya 1 nih, semuanya 1, tapi elemen yang lainnya 0. Ini dinamakan matriks identitas. Nah, ada juga matriks identitas berorder 2x2, di mana diagonal utamanya ini semuanya 1, tetapi elemen yang lainnya 0. Nah, ini disebut sebagai matriks identitas. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan tentang matriks. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang sedang memahami materi matriks. Untuk materi matriks berikutnya akan diupload di video kedua, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.